Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Henry Wildan dengan IRP 42260002. Saya akan menjelaskan tentang pengertian umroh, hukum, syarat, rukun, dan keutamaannya. Umroh adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dalam agama Islam. Umroh merupakan ziarah ke Baitullah, Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, yang dilakukan pada waktu tertentu dengan niat dan tata cara tertentu. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian umroh, hukum, syarat, rukun, dan keutamaannya. Umroh adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ritual, seperti ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak seperti haji yang memiliki waktu tertentu. Umroh juga dapat menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan keimanan. Hukum umroh. Umroh hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim yang mampu. Umroh dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umroh bukanlah kewajiban seperti sholat dan puasa, namun umroh dapat memberikan manfaat spiritual yang besar bagi yang melakukannya. Kemudian ada syarat umroh. Berikut beberapa syarat umroh. Yang pertama harus Islam. Umroh hanya dapat dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua adalah baligh. Umroh harus dilakukan oleh orang yang telah baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Umroh dapat dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Dan yang keempat, mampu. Umroh harus dilakukan oleh orang yang mampu secara fisik dan finansial. Dan yang terakhir, bebas dari halangan. Umroh harus dilakukan oleh orang yang bebas dari halangan, seperti sakit dan kewajiban lainnya. Kemudian, rukun umroh. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam umroh. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat untuk melakukan umroh dan memakai pakaian ihram. Ihram harus dilakukan dengan niat yang ikhlas sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf harus dilakukan dengan hati yang khusyuk dan penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sya'i. Sya'i adalah ritual berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sya'i harus dilakukan dengan semangat dan kesabaran. Dan yang terakhir adalah tahalul. Tahalul adalah ritual mencukur rambut kepala setelah melakukan umroh. Tahalul menandai akhir dari ibadah umroh tersebut. Kemudian keutamaan umroh. Umroh memiliki beberapa keutamaan, antara lain yang pertama menghapus dosa. Umroh dapat menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah SAW bersabda, umroh ke umroh lainnya adalah kafarah atau penghapus dosa di antara keduanya. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Umroh dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan melakukan umroh, kita dapat merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga, mendapatkan pahala. Umroh dapat memberikan pahala yang besar bagi yang melakukannya. Rasulullah SWT bersabda, barang siapa yang melakukan umroh dan tidak berkata-kata kotor serta tidak berbuat kefasikan, maka ia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Dan yang terakhir adalah mendapatkan ampunan. Umroh dapat memberikan ampunan dari Allah SWT. Dengan melakukan umroh, kita dapat memohon ampunan dan rahmat Allah SWT. Kemudian ada tips untuk melakukan umroh. Yang pertama, persiapan fisik dan mental. Pastikan Anda memiliki fisik dan mental yang kuat untuk melakukan umroh. Yang kedua, pilih paket umroh yang terpercaya. Pilih paket umroh yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, belajar tentang umroh. Belajar tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya sebelum melakukan umroh. Dan yang terakhir adalah membawa dokumen yang lengkap. Pastikan Anda membawa dokumen yang lengkap seperti paspor dan visa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang telah memudahkan kita untuk menunaikan ibadah kepadanya. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam meniti jalan Islam hingga akhir. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan salah satu rukun terpenting dalam ibadah umroh, yaitu niat ihram. Dalam fikih manasik, niat bukan hanya permulaan, melainkan fondasi sahnya ibadah. Niat adalah rukun umroh. Yang pertama, dalam umroh terdapat 4 rukun utama. Yang pertama, niat ihram dari miqat, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, tahallul atau mencukur atau memotong rambut tanpa niat ihram. Ibadah umroh tidak sah meskipun seseorang telah melakukan tawaf dan sa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kapan dan bagaimana niat dilakukan? Niat umroh dilakukan ketika seseorang memasuki miqat, yaitu batas geografis yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat mulai ihram. Lafaz niat yang dianjurkan adalah labaika umratan. Aku memenuhi panggilanmu untuk berumroh, ya Allah, serta melafalkan niat ini dan mengenakan pakaian ihram. Maka bismillah seseorang masuk ke dalam kondisi ihram yang mengharuskan dia untuk menjauhi larangan-larangan ihram seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, bercukur, atau berhubungan suami istri. Dan yang terakhir, yaitu niat menandakan kesungguhan dan kepatuhan. Saudara-saudariku, niat bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi sebuah komitmen dan penghambatan yang lahir dari hati. Niat menunjukkan bahwa kita tidak sedang melancong, bukan sedang berwisata, tetapi sedang menghadap Allah dalam rangka menyempurnakan rukun Islam. Inilah yang membedakan perjalanan umroh dengan perjalanan biasa atau niat tulus untuk mencari ridha Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fabrika Satya Rahmadian, NRP 4224600025, ingin menjelaskan tentang anjuran dan juga larangan selama umroh. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah umroh adalah salah satu amalan mulia yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghapus dosa antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, agar ibadah ini diterima, kita harus memahami adab, larangan, dan anjuran saat melaksanakannya. Masuk ke poin pertama, larangan dalam ihram atau mahram ihram. Ketika kita memakai pakaian ihram, Allah memberikan beberapa larangan yang harus kita jaga. Yang pertama bagi pria, dilarang memakai pakaian berjahit, menutup kepala, atau memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Dan bagi wanita, dilarang menutup wajah dengan cadar atau memakai sarung tangan. Dan bagi semua jamaah, jangan memotong kuku, mencukur rambut, atau memakai wewangian. Dan jangan berkata kotor, bertengkar, atau bersumpah palsu. Jangan berburu atau membunuh hewan darat, dan jangan berhubungan suami istri sampai tahallul. Lalu, ada dalil dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, barang siapa yang melanggar larangan ihram, ia wajib membayar dam atau denda. Lanjut ke poin kedua, anjuran agar umroh lebih sempurna. Agar ibadah kita berkah, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa sunnah. Yang pertama sebelum ihram, mandi, memotong kuku, dan memakai wewangian. Lalu saat ihram, perbanyak talbiyah, berdoa, dan sholat sunnah. Lalu saat tawaf, pria disunahkan ihtiba atau membuka bahu kanan dan ramal berjalan cepat di 3 putaran pertama. Lalu berdoalah di multazam dan minum air zam-zam setelah selesai. Lalu saat sa'i, berlari kecil bagi pria di antara Safa dan Marwah dan perbanyak doa. Dan setelah umroh, cukur rambut atau tahallul, dan jika mampu melakukan umroh lagi. Jadi kesimpulan dari fikih manasik umroh kali ini yang pertama adalah hukum umroh. Hukum umroh adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan menurut mayoritas ulama kecuali dalam mazhab Hambali yang mewajibkan sekali seumur hidup jika mampu. Dan yang kedua syarat umroh. Yang pertama yakni Islam, balik, berakal, merdeka, istiha'ah,
Lalu bagi wanita didampingi mahram atau suami atau dalam kelompok wanita amanah jika aman. Dan yang ketiga, rukun umroh. Dan tidak sah jika ditinggalkan. Yang pertama, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Lalu yang keempat, wajib umroh. Jika ditinggalkan umroh tetap sah, tetapi wajib dam atau denda. Dan poin keempat, wajib umroh. Jika ditinggalkan umroh tetap sah, tapi wajib dam atau denda. Yakni ihram dari mikot, batas yang ditentukan, lalu menghindari larangan ihram, seperti memotong kuku dan memakai wangian dan juga lain-lain. Lalu poin kelima, larangan saat ihram. Yang untuk pria, memakai pakaian berjahit menutup kepala, dan untuk wanita, menutup wajah atau memakai sarung tangan, dan untuk seluruh jamaah, memotong rambut, kuku, berburu, bersetubuh, dan bertekar, dan juga lain-lain. Poin keenam, sunnah-sunnah umroh. Yang pertama, mandi sebelum ihram, memperbanyak talbiyah, sholat sunnah tawaf, lalu minum air zam-zam dan berdoa di multazam, dan berlari-lari kecil saat tawaf dan sa'i. Lalu yang poin ketujuh, hal yang membatalkan umroh. Yang pertama, ini hubungan suami istri sebelum tahallul dan meninggalkan rukun. Jadi kesimpulan akhir dari ceramah kami kali ini adalah umroh adalah ibadah yang membutuhkan ilmu, kesucian niat, dan kepatuhan pada syariat. Dengan memahami fikih manasik secara benar, insya Allah umroh kita diterima dan menjadi penghapus dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya lagi.